Program vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksinasi booster akan dimulai pada Rabu 12 Januari 2022. Vaksinasi booster akan diberikan dengan dua skema, yakni gratis dan berbayar. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sasaran vaksin COVID-19 booster secara gratis adalah lansia dan masyarakat penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengapresiasi capaian vaksinasi COVID-19 di tanah air. Presiden memaparkan, Republik Indonesia kini masuk 5 besar dengan vaksinasi terbanyak di dunia. Meski demikian, Presiden tetap mengingatkan untuk berhati-hati kepada adanya varian Omikron. Vaksinasi juga terus dipercepat. Kita tahu Indonesia masuk 5 besar negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia. Sebanyak 288 juta dosis vaksin telah disuntikkan kepada rakyat kita. Dosis pertama telah mencapai 81% dan dosis kedua telah mencapai 56%. Dan 29 provinsi dari total 34 provinsi telah menyuntikkan dosis pertama mencapai target di atas 70%. Ini juga perlu kita syukuri. Walaupun kita berhasil mengendalikan pandemi, namun kita tetap harus hati-hati, tetap harus waspada terhadap kemungkinan risiko pandemi karena adanya varian Omikron seperti tadi. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penika Lukito menyampaikan, 5 vaksin yang dipergunakan untuk booster COVID-19 beserta tingkat keamanan dari masing-masing vaksin. Kelima dari vaksin tersebut sudah mendapatkan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari BPOM. Kelima vaksin itu adalah CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivivax. Terkait harga resmi vaksin COVID-19 booster mandiri, pemerintah belum menetapkannya. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, vaksinasi COVID-19 booster atau vaksinasi dosis ketiga akan segera dimulai. Badan Pengawas Obat dan Makanan resmi menerbitkan izin penggunaan darurat untuk 5 vaksin COVID-19 yang akan digunakan sebagai booster. Lalu seperti apa mekanisme vaksinasi booster di Indonesia? Untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami ada Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Pak Alexander Kaginting, serta ada ahli biologi molekuler Pak Ahmad Rusdan Utomo. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat. Saya ingin ke Pak Alex dulu. Ini agak simpang siur nih Pak, karena katanya besok itu ada tahapan untuk booster yang akan dilaksanakan. Itu betul nggak sih Pak Alex? Ya, jadi vaksinasi booster itu direncanakan besok itu hari Rabu ya, tanggal 12 Januari 2022. Tapi yang harus diingat bahwa booster itu bukan pengalaman pertama, karena di bulan Januari kita tahun 2021 sudah memulai vaksinasi, dan kemudian di sekitar bulan 7, bulan 8 itu tenaga kesehatan sudah mendapat suntikan ketiga. Jadi ini sudah dikerjakan dan cakupannya sudah di atas 100% di tenaga kesehatan. Nah, apa yang kita siapkan untuk di bulan Januari tahun 2022 ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang punya potensi untuk bisa sakit, yaitu mereka yang punya komorbid dan mereka yang usia lanjut. Jadi dalam hal ini pemerintah sudah berbaik hati menyiapkan segalanya, dan tentu ada berbagai kriteria yang harus kita siapkan. Jadi dalam hal ini tentu mulai dari kriteria usia. Jadi mereka yang diberikan vaksin booster itu di atas 18 tahun. Ini sesuai dengan rekomendasi WHO. Dan kemudian yang kedua, mereka yang melaksanakan dan menerima booster itu adalah mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi 1 dan 2. Kendati pun dia lansia, kendati pun dia punya komorbid, harus dia selesaikan dulu
vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Dan ketiga, ada syarat tambahan dari pemerintah, yaitu berdasarkan pencapaian vaksinasi di kabupaten kota yang sudah tempat dia berdomisili. Misalnya untuk vaksinasi dosis pertamanya itu sudah tercapai 70%, dan kemudian untuk lansia paling tidak sudah 60%. Jadi ini salah satu kriteria, sehingga dengan ini diperkirakan ada 244 kabupaten kota yang siap untuk mulai vaksin booster. Dan tentu pemerintah juga akan menyiapkan paling tidak di atas 110 juta dosis yang harus bisa memenuhi kebutuhan kalau perkiraan keseluruhannya lebih kurang 230 juta dosis. Dan tentu dalam hal ini ada berbagai vaksin yang sudah disiapkan. Dan vaksin yang sudah disiapkan ini tentu sudah melalui rekomendasi dari ITAGI dan rekomendasi dari BP POM, sehingga pada bulan Januari ini sudah bisa dimulai. Dan vaksinasi ini tentu dimulai dengan secara bertahap dan secara berkelanjutan tanpa meninggalkan pekerjaan rumah kita, yaitu vaksinasi 1 dan 2 yang belum selesai. Karena vaksinasi 1 yang selama ini dikerjakan baru sekitar 80%. Vaksinasi yang kedua baru sekitar 55%. Jadi PR vaksinasi 1-2 ini tetap berjalan, sementara bagi mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi 1-2 ini mendapatkan vaksinasi ketiga sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan sebelumnya. Iya, Pak Alex, ada 144 kabupaten kota nih yang siap untuk booster. Nah, sebenarnya kita mau lihat nih seberapa merata di Indonesia untuk vaksinasi yang 1 dan 2 telah selesai. Ini paling banyak di wilayah mana, Pak? Tentu kalau kita baca dari laporan dari pemerintah di dashboardnya, itu kita lihat bahwa secara nasional bahwa dosis pertama itu ada sekitar 169 jutaan, berarti 81,57%. Dosis kedua itu baru 116 juta, berarti 56%. Jadi kalau kita lihat daerah yang cakupannya paling tinggi itu adalah DKI Jakarta, itu sudah di atas 100%. Bali misalnya, itu juga di atas 100%. Tapi ada juga beberapa daerah di luar Jawa Bali, misalnya di daerah Kepulauan Riau. Di Kalimantan Timur itu juga cakupannya sudah bagus, Jawa Tengah di 80%, tetapi masih banyak memang provinsi-provinsi memang di bawah 80% untuk pencapaian dosis pertamanya. Jadi dalam hal ini seperti di berbagai provinsi yang ada di Sumatera dan termasuk juga di Indonesia Timur. Sehingga oleh karena itu dalam melakukan pemberian booster ketiga ini, pemberian vaksinasi 1 dan 2 ini tetap harus berjalan. Jadi sustainability vaksinasi harus terus berjalan dengan program yang sudah ada. Jadi pemberian dosis ketiga ini hanya dilakukan sesuai dengan kriteria tadi, yaitu kabupaten kota yang sudah memenuhi standar, dan kemudian masyarakat yang termasuk lansia, termasuk komorbid, yang mendapatkan prioritas yang sudah menyelesaikan vaksinasi 1 dan 2. Baik. Pak Alex, saya ingin ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, dengan kondisi Indonesia saat ini bisa dibilang ada PR untuk vaksinasi kedua untuk bisa melanjutkan ke booster. Memang butuh saat ini atau kita justru terlambat, Pak Ahmad, menurut Anda? Ya, jadi ini menarik ya. Kalau kita bicara mengenai booster ini kan artinya menambahkan dosis vaksin untuk memperkuat efektivitas vaksin. Jadi sebetulnya logikanya adalah booster itu akan diperlukan ketika terbukti adanya penurunan efektivitas vaksin. Maka di sini kita perlu ingat lagi apa tujuan vaksin. Tujuan vaksin itu untuk mengurangi risiko terjadinya gejala berat atau kematian, bukan untuk memutus penularan. Nah, apabila ternyata terbukti, misalnya nih mereka yang divaksin 1 tahun yang lalu ternyata dari proporsi mereka yang divaksin tahun lalu, sekarang ternyata terkena COVID. Dan apabila angkanya sangat tinggi, artinya sudah turunnya drastis, misalnya kan efektivitas vaksin itu kan seharusnya di atas katakan 70%. Tetapi kalau misalnya turun tinggal hanya 40%, itu menjadi suatu urgensi untuk pemberian
booster gitu. Nah, memang di sini akan dilematis dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Alex bahwa saat ini pemerintah juga tidak boleh melupakan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Kenapa? Karena kita ketahui vaksin terbatas di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita akan memberikan booster itu harus diberikan kepada memang proporsi yang sangat rentan, yaitu siapa? Komorbid. Dan di sini di masyarakat ini juga nampaknya ada kendala pengetahuan, di mana masyarakat itu jadi dokter sendiri. Artinya apa? Mereka menganggap ketika punya komorbid justru tidak mau divaksin, karena mereka menganggap kalau komorbid itu malah bahaya divaksin. Ini harus dijelaskan di sini. Justru para komorbid itu sangat rentan untuk terkena COVID. Sehingga kalaupun misalnya ada booster, itu harus justru diprioritaskan. Apalagi mereka yang bahkan belum menerima dosis 1 dan dosis kedua. Gitu. Itu yang harus diingat. Maka di sini menjadi PR besar kita, karena bagaimanapun kalau kita lihat dari data, apapun variannya, yang namanya masuk rumah sakit sampai UGD, sampai kematian, mayoritas jelas sekali di berbagai negara, mereka adalah yang belum divaksin atau menerima baru 1 dosis. Ya, jadi artinya apa? Ini jelas sekali proteksi vaksin ya terhadap risiko gejala berat dan kematian, sehingga tidak ada alasan sebenarnya bahwa mereka yang komorbid, mereka yang lansia tidak mendapatkan haknya, ya. Dan ini kita juga harus mengcounter ya narasi yang banyak di media sosial, di mana justru ada gerakan-gerakan yang menghambat vaksinasi. Makanya kalau kita lihat dari laporan dari Dr. Alex, ternyata tidak sedikit sebetulnya yang belum mendapatkan cakupan yang tinggi, dan ini harus kita perhatikan. Oke. Nah, ini untuk booster ada tahapan yang akan dilaksanakan besok. Kita akan melihat sebenarnya bagaimana persiapan dan juga pendataan apa yang telah dilakukan untuk bisa melakukan booster ini nantinya. Pemirsa, kami akan lanjutkan dialog kita usai jeda, tetaplah dengan vaksin booster. Nah, ini vaksin booster gratis tentunya akan menjadi banyak incaran banyak orang. Tetapi faktanya vaksin booster gratis hanya ditujukan bagi beberapa kelompok masyarakat. Kementerian Kesehatan membagi 2 skema vaksinasi booster. Kita lihat kriteria penerima vaksin COVID-19 booster ini. Ya, pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan kemarin memberikan izin penggunaan darurat pada 5 vaksin COVID-19 yang akan digunakan untuk vaksinasi booster gratis maupun yang berbayar. Berikut jenis vaksin yang akan digunakan. Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa, masih bersama dengan Pak Alex dan juga Pak Ahmad. Saya ingin ke Pak Alex. Nah, tadi ada pernyataan juga dari Presiden Joko Widodo langsung nih terkait dengan bagaimana pemerintah akan melakukan vaksinasi booster, yaitu dosis ketiga. Tadi juga menyampaikan bahwa memang ada beberapa syarat dan juga yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi untuk kemudian masyarakat bisa menggunakan booster ini, vaksin dosis ketiga ini. Pak Alex, tadi ada beberapa jenis juga yang telah disiapkan. Bagaimana sih skemanya nanti? Karena kan untuk vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua ini kan memang wajib sama nih untuk jenis vaksinnya. Apakah yang ketiga memang harus sama atau seperti apa? Ya, pertama dulu ada penyelesaian secara administrasi itu. Oke. Baru yang kedua nanti ada pengaturan dari segi kelompok risiko. Dan yang ketiga adalah pengaturan mengenai wilayahnya. Jadi wilayah di mana persyaratan yang sudah ditetapkan. Jadi secara administrasi tentu bahwa yang bersangkutan itu sudah di atas 18 tahun. Kemudian sudah menyelesaikan vaksinasi kedua itu 6 bulan yang lalu, paling tidak.
Dan yang kemudian yang ketiga dia mencatat riwayat KIPI yang terjadi selama pemberian vaksinasi 1 dan vaksin kedua. Apa yang menjadi catatannya. Nah, kemudian kita harus melihat juga sasaran. Bahwa sasaran itu ada melalui 2 skema. Satu skema vaksin program. Oke. Vaksin program itu akan meliputi mereka yang masuk ke dalam kelompok usia lansia. Oke. Kemudian yang kedua, mereka peserta BPJS Kesehatan dengan kelompok PBI. Di mana ini mendapat support dari pemerintah 100%. Yang ketiga adalah kelompok rentan lainnya. Jadi termasuk di situ komorbid, imunokompromis, mereka yang dengan asma berat, hipertensi berat misalnya, ini masuk dalam kelompok tersebut. Oke. Nah kemudian skema yang mandiri ini bisa perorangan, bisa oleh badan usaha, misalnya bisa juga yang dikelola oleh rumah sakit swasta, rumah sakit BUMN, klinik swasta untuk kepentingan tertentu. Misalnya saya mau wisata rohani ke Timur Tengah, ke Tanah Suci. Atau saya mau melanjutkan pendidikan ke Prancis atau ke Amerika Serikat misalnya. Atau saya ada hubungan bisnis ataupun pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan yang penuh dengan risiko. Maka ini adalah mandiri. Tentu ini dibiayai oleh perorangan ataupun kelompok usaha. Nah yang berikut bahwa di samping kita melaksanakan booster, kita juga harus menyelesaikan program yang sudah ditetapkan pemerintah, vaksinasi 1 dan 2. Nah ini yang harus penting disiasati. Misalnya kelompok lansia itu kan sudah 21,5 juta sebagai sasaran. Nah vaksinasi 1 kan baru sekitar 68%, vaksinasi kedua 43%. Jadi mereka yang sudah menyelesaikan vaksinasi kedua, inilah nanti yang menjadi eligible untuk masuk ke booster. Nah demikian juga di masyarakat umum. Di masyarakat umum tentu nanti ada yang komorbid, ada yang termasuk populasi rentan. Tetapi yang divaksinasi kedua itu baru 46,36%. Di antara vaksinasi kedua ini, kalau dia memang adalah kelompok komorbid, kelompok rentan, tentu ini akan menjadi eligible untuk booster ketiga. Jadi penyelesaian ini yang harus perlu diatur sehingga kelompok masyarakat itu tahu apakah dia masuk kategori kepada booster atau tidak. Jadi termasuk juga kelompok kesehatan ini tentu sudah ada aturannya. Nah untuk vaksinasinya sendiri ini juga ada beberapa jenis vaksin yang tersedia di Indonesia. Dan sepertinya semua masyarakat sudah mengerti dan paham mengenai obat vaksin tersebut. Yang penting nomor satu adalah semua vaksin itu apapun mereknya itu akan menjadi baik dan paling baik kalau sudah disuntikkan di lengan kita. Jadi kalau dia hanya disebut-sebut aja itu tidak akan baik. Jadi mau apapun mereknya itu sudah melalui rekomendasi ITAGI, sudah melalui rekomendasi BPOM. Jadi dalam hal ini tentu ada booster yang homolog dan ada yang heterolog. Kalau homolog artinya vaksin booster itu sama dengan vaksin primer. Misalnya kalau yang pertama, kedua dia dapat Sinovac, maka yang ketiga dia Sinovac. Maka ada lagi booster atau dosis lanjutan yang heterolog. Misalnya vaksin booster tersebut berbeda dengan vaksin primer. Nanti Pak Ahmad bisa menjelaskan ini. Jadi contohnya misalnya bahwa yang pertama dia memakai Sinovac, kemudian yang ketiga dia Moderna misalnya. Itu adalah heterolog. Jadi ini yang harus kita lihat bahwa baik homolog maupun heterolog itu akan meningkatkan efikasi dan ini sudah melalui berbagai kajian. Jadi masyarakat tidak perlu banyak bertanya-tanya, yang perlu dipertanyakan kepada dirinya apakah dia sudah menyelesaikan vaksin 1, vaksin kedua, dan kemudian apakah dia termasuk komorbid atau tidak, apakah dia lansia atau tidak. Kalau termasuk dan 6 bulan yang lalu dia terakhir vaksin yang kedua, maka silakan untuk melakukan registrasi untuk booster. Jadi untuk booster tidak perlu ditanya apa mereknya, apa jenisnya, siapa yang nyuntik. Yang penting pemerintah sudah mengatur alurnya. Dan alur ini sama, apakah homolog atau heterolog, nanti tentu akan diatur sesuai dengan wilayah dan kemudian sesuai juga dengan cakupan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau sudah berdasarkan banyak pengujian dan langsung disampaikan oleh Satgas ini harusnya aman, bukan begitu Pak Ahmad? Bagaimana menurut Anda? Apakah dosis ketiga kalau itu heterolog juga bisa aman dan bisa disebut booster, Pak Ahmad?
Ya kalau dari sisi keilmuan nggak ada masalah ya, homolog, heterolog itu nggak no issue lah gitu ya. Cuma kadang-kadang di teman-teman klinisi biasanya punya pertimbangan lain gitu ya. Jadi kalau secara imunologinya itu mau heterolog jadi berbeda ya, misalnya awalnya Sinovac terus yang berikutnya vaksin mRNA itu kan disebut heterolog. Kalau homolog seperti disampaikan Dr. Alex, Sinovac lalu Sinovac lagi misalnya gitu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah karena apa? Karena target antigennya utamanya masih sama sebetulnya. Jadi no issue dan sekarang data juga menunjukkan yang paling berbahaya yang tidak divaksin sama sekali. Nah itu yang kita tahu pasti gitu ya. Tapi kalau mau booster seperti apa silakan, mana saja yang available. Oke, apakah efikasi dari booster ini akan sama dengan vaksinasi 1 dan 2? Apakah dosisnya juga akan sama, Pak Ahmad? Menurut Anda seperti apa yang sebaiknya masuk ke tubuh kita? Jadi kalau kita lihat dari datanya, jadi kenapa kok booster itu sudah mulai digalakkan ya, mulai dipertimbangkan. Sebetulnya kalau kita lihat datanya itu kan menarik. Jadi sebelum munculnya Delta, itu vaksin 1 dan 2, dosis apapun platformnya, itu terutama yang mRNA itu nampaknya cukup bagus. Dalam artian apa? Bisa mencegah infeksi. Di mana itu secara imunologi kita agak terkejut karena vaksin itu seharusnya tidak memutus penularan gitu. Tapi yang menarik adalah ketika Delta datang. Ketika Delta datang, itu semua yang sudah pernah divaksin mRNA ternyata masih bisa terinfeksi. Dan menurut saya itu konsisten sebetulnya, karena itu harusnya memang tidak memutus penularan. Nah, yang menariknya juga, kalau mereka menghitung terjadinya kasus infeksi, memang efektivitasnya menurun tajam. Jadi kalau dulu sampai 90% gitu ya, tapi kalau mereka hitung paparan, ternyata yang sudah divaksin itu masih terpapar juga, dan itu ngedropnya jauh sekali gitu kan, bahkan sampai di bawah 50%. Jadi di sini ada perbedaan filosofi, karena kalau kita lihat di dunia barat, mereka tuh ingin vaksin supaya bisa lepas masker, supaya betul-betul bisa bebas merdeka full seperti sebelum pandemi. Tapi kita tahu dari awal bahwa vaksin ini memang tidak bisa berdiri sendiri, dia tetap harus bersama dengan penggunaan masker. Sehingga sebetulnya kalau kita lihat booster itu mungkin di sebagian negara itu bukan urgensi sebenarnya gitu. Walaupun kita juga tahu memang ada juga orang yang sudah divaksin 2 kali dan sakit dan sebagian memang meninggal. Nah, disitulah gunanya booster untuk orang-orang seperti itu. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah yang lansia dan atau memiliki komorbid. Maka penting sekali untuk melihat bahwa booster ini bukan untuk semua orang. Bukan untuk anak muda yang sudah 2 kali vaksin, yang di bawah katakan 40 tahun masih sehat gitu, bukan. Ini diperuntukkan untuk lansia dan punya komorbid. Jadi itu yang harus masyarakat pahami gitu ya. Apalagi ini kita sekarang mau bicara mengenai PTM atau sekolah ya, aktivitas pendidikan. Nah, disitulah harus kita pastikan juga ketersediaan vaksin untuk tenaga pendidik, guru dan tekniknya, dan juga mungkin anak-anak juga ya, supaya kita bisa merasa lebih nyaman. Nah, disinilah kalau saya pribadi lebih mendorong memperluas cakupan vaksin secepat-cepatnya, sepentingnya dulu. Dan kalaupun untuk booster itu hanya untuk limited edition istilahnya gitu, hanya untuk orang-orang spesial, misalnya yang komorbid dan lansia tadi. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Jangan karena mungkin booster ini bisa meningkatkan kemudian semuanya beramai-ramai untuk ikut booster, padahal mungkin ada yang lebih membutuhkan, yaitu lansia dan juga yang punya komorbid, yaitu kalangan yang punya lebih rentan begitu terhadap COVID-19. Nah, ini nanti kita akan membahas, Pak Ahmad dan juga Pak Alex. Sekarang kan udah banyak jenis-jenis COVID-19, tuh ada Omicron, Delta, Cron. Masyarakat jadi agak khawatir nih. Kemudian juga ini memicu bagaimana kita lebih tahan, banting nantinya. Apakah dengan booster ini bisa meningkatkan daya tahan atau seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Let's Talk dengan Pak Alex dan Pak Ahmad. Saya ingin ke Pak Alex. Nah, ini kan ada varian-varian baru dari COVID-19 yang membuat masyarakat itu kalau yang lebih aware kemudian memperketat prokesnya itu bagus. Tapi kalau misalnya masyarakat yang panik kemudian malah beralih, oke, harus ada booster nih gitu kan untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh begitu. Pak Alex, bagaimana menurut Anda supaya masyarakat punya pemahaman yang benar untuk bisa melihat bagaimana booster ini berfungsi nantinya? Ya, jadi saya setuju dengan Pak Ahmad bahwa booster itu bukan berarti kita bebas dengan masker ataupun bebas dengan protokol kesehatan.
Dan yang kedua, kita melihat bagaimana di Prancis, Inggris, dan Jerman yang vaksinasinya sudah lengkap dan bahkan mereka sudah booster, ternyata masih terinfeksi. Jadi benar bahwa memang vaksinasi bukan membebaskan kita dari infeksi, tapi vaksinasi itu meningkatkan imunitas, meningkatkan proteksi supaya kita tidak jatuh ke ICU, tidak sakit berat, saturasi tidak sampai terjadi pneumonia luas. Itu tujuannya. Kalau terinfeksi, tetap terinfeksi. Oleh karena itu, protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, ini nomor 1. Nah, yang kedua, bahwa memang saat ini kita kemasukan dengan varian Omicron. Ya. Varian di mana baru dilaporkan di akhir November, tapi sudah mencapai lebih 150 negara, dan di Indonesia sendiri sudah konfirmasi lebih 300 orang. Dan kemudian ini banyak dibawa oleh pelaku perjalanan luar negeri, dan hampir di atas 300 orang, walaupun yang transmisi lokal itu juga sudah hampir di atas 40 orang. Jadi oleh karena itu, yang kita harapkan adalah bahwa untuk menjaga supaya kita tidak sakit dan tidak tertular, tentu mereka yang pulang dari luar negeri mau tidak mau harus karantina, dan ini tidak boleh tawar-menawar. Termasuk juga bagi mereka yang berhubungan dengan orang dari luar negeri, kalau sakit harus dilakukan kontak tracing. Nah, yang ketiga, bahwa memang booster diperlukan, tetapi bukan berarti booster itu menghindari kita dari terinfeksi. Menghindari dari terinfeksi itu harus protokol kesehatan. Jadi ini yang harus perlu disampaikan, bahwa vaksinasi itu bukan ajimat, vaksinasi itu bukan obat kuat, tetapi vaksinasi itu adalah meningkatkan imunitas, proteksi, tetapi tetap kita harus pakai masker, tetap kita harus jaga jarak, tetap kita harus mencuci tangan supaya kita terhindar. Jadi oleh karena itu, inilah yang harus disampaikan ke masyarakat agar tetap tidak perlu panik, tetapi kewaspadaan yang sangat tinggi. Dengan kewaspadaan yang sangat tinggi, apapun jenis variannya, mau Delta, mau Omicron, mau Kappa, mau Beta, itu bisa kita hindari. Kalau kita sudah vaksinasi lengkap, maka imunitas kita semakin baik, sehingga kita tidak langsung masuk rumah sakit kalaupun kita terinfeksi. Oke, baik. Saya ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, jadi kalau misalnya kita sudah booster nih, apakah kita artinya sangat minim potensi untuk bisa terkena jenis-jenis baru dari COVID-19, ada Omicron, Delta, Kron, dan sebagainya, Pak Ahmad? Menarik pertanyaannya. Jadi kalau terkena, masih bisa banget ya kan? Karena tergantung juga bagaimana prokes kita. Kalau kita nggak pernah pakai masker, tetap seperti biasa ya, pasti terkena ya kan? Nah, apakah nanti bisa terproteksi? Ya mudah-mudahan. Dalam artian dari sisi statistik memang sangat jelas sekali. Kalau ini contoh yang bagusnya Amerika Eropa ya, di dua negara itu, negara tersebut di mana rate vaksinasinya lumayan tinggi ya kan, bahkan sampai booster. Bahkan Inggris tuh kalau mau dia bisa booster tuh 6 kali seluruh penduduk warganya, no problem gitu kan. Jadi di sini ada ketimpangan sosial, ketimpangan di dunia nih, namanya health inequity. Nah, sebenarnya di Afrika bahkan masih banyak yang belum mendapatkan dosis pertama. Nah, cuma masalahnya adalah kita harus hati-hati begini ya kalau terkait dengan varian-varian ini. Sekarang ini kan ada kesan varian yang baru ini relatif lebih mild ya, lebih rendah gitu kan gejalanya. Ini harus diingat bahwa seandainya varian Omicron ini lahir di awal 2020, kemungkinan dia akan berperilaku seperti Delta. Kenapa? Karena waktu Delta datang, banyak yang belum divaksinasi. Tapi yang jelas adalah yang masuk EGD, masuk ICU, itu konsisten apa? Mereka yang belum divaksinasi. Jadi benar apa yang dikatakan Dr. Alex tadi, gitu ya. Kita tetap harus waspada terus. Jadi kalau misalnya booster itu mudah-mudahan bisa tetap mempertebal kemungkinan kita. Tapi sekali lagi, tentu secara statistik pasti ada juga yang jebol, gitu kan. Sehingga booster itu sekali lagi ialah upaya untuk ekstra perlindungan bagi mereka yang kita ketahui memang sangat rentan, yaitu siapa? Lansia, dan mereka punya komorbid. Sehingga ini penting edukasi ke masyarakat, jangan menjadi dokter sendiri. Jangan menganggap saya punya komorbid, saya nggak perlu vaksin. Jangan. Bukan mereka dokternya, harus ke puskesmas ya untuk konsultasi gitu kan. Karena apa? Karena justru mereka lah yang sangat rentan untuk terkena COVID gitu ya. Jadi ini yang narasi-narasi di media sosial ini juga harus kita counter bersama ya, karena kalau ada apa-apa nanti mereka bermasalah.
Oke, itu harus diingat oleh masyarakat bahwa booster saat ini sangat dibutuhkan bagi kalangan yang rentan. Kemudian vaksinasi yang belum vaksin, ayo vaksin sekarang ya. Masih ada fasilitas vaksinasi dimanapun, bisa gampang sekarang ya Pak Alex dan juga Pak Ahmad. Oke, baik. Pak Ahmad dan Pak Alex, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sehat selalu Pak Ahmad, Pak Alex. Ya, selamat siang. Iya, pemirsa, tetaplah bersama.